kata-kata yang ditulis sangat tegas sekali, orang yang paling malang dari segala manusia. Shalom, saudara. Voice of Hope hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran yang berkaitan dengan keadaan Anda. Nah, saudara, kalau saya bertanya, bagaimana keadaan Anda hari ini? Apa Anda merasa beruntung? Atau Anda merasa biasa-biasa? Atau Anda merasa hari-hari ini kartu Anda tidak baik, alias Anda mengalami kemalangan? Saudara sekalian, ada sebuah lagu yang waktu kecil saya masih ingat itu. Lagunya Betapa Malang Nasibku Ditinggal Pergi Oleh Ibu. Ya, lagu yang dikumandangkan saat itu lagu Melayu begitu, yang berkisah tentang seorang anak tiri yang malang. Saudaraku sekalian, Alkitab berbicara tentang apa itu kemalangan. Ya, bahkan dikatakan yang paling malang. Nah, saya akan bacakan buat Anda. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Ternyata saudara, Alkitab mencatat sebuah kata-kata yang ditulis sangat tegas sekali, orang yang paling malang dari segala manusia. Orang yang paling malang itu orang yang bagaimana? Dikatakan jikalau dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Apa sebenarnya artinya ini, saudara? Artinya bahwa ayat ini sedang memberitahu bahwa hidup ini bukan hanya sebuah kehidupan yang sementara di dunia, tetapi dipastikan ada kehidupan setelah hidup di dunia atau setelah kematian, yang kualitas hidupnya adalah kualitas hidup yang lebih baik, kekal selama-lamanya. Sebuah kualitas hidup yang berbeda dengan di dunia ini. Dan bahkan dikatakan kalau kita itu percaya kepada Kristus, hanya percaya dan pengharapan hanya untuk sebuah kehidupan di dunia, kita orang yang paling malang. Sudah, bukankah banyak orang Kristen percaya kepada Kristus, tetapi sebenarnya bertujuan percaya kepada Kristus untuk hidup nyaman, hidup sejahtera, hidup makmur, hanya di dunia ini saja. Nah, saudaraku sekalian, apakah Tuhan memang mempunyai rencana bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang tidak ada kesusahan, tidak ada perjuangan atau proses di dalamnya, yang orang bilang itu sebuah kehidupan yang penuh dengan air mata, atau kehidupan yang penuh dengan keringat, ya, susah payah, banting tulang. Saudaraku sekalian, ternyata justru kalau kita lihat, Alkitab itu menulis sebaliknya. Di dunia ini ketika kita percaya Kristus, ternyata hidup kita, saudara, hidup yang diproses. Bukan hidup di dunia ini hidup yang nyaman, melainkan hidup kita yang mengikut Tuhan justru mengalami sebuah keadaan yang tidak nyaman. Nah, sebunyi firman Tuhannya seperti ini, saudara. Yohanes 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku sekalian, ternyata hidup di dunia ini dikatakan di sini hidup yang tidak nyaman, di mana dunia atau saudara situasi dunia ini adalah situasi yang membuat setiap kita yang percaya kepada Kristus justru dibenci,
Ya, orang-orang di dunia, budaya dunia itu membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa? Dikatakan karena kamu bukan dari dunia, atau kita sudah dipilih dari dunia dan kita bukan lagi dinyatakan berasal dari dunia. Harus ada cara hidup yang berbeda dibandingkan dengan cara hidup orang dunia. Nah, ketika cara hidup kita berbeda dengan orang dunia, maka kita akan dibenci. Contoh yang paling mudah adalah ketika seorang anak di sekolah, saudara, dalam proses belajar tidak pernah mencontek. Nah, ketika tidak pernah mencontek, maka dia akan dibenci oleh dunia. Di dalam pekerjaan juga, ketika dibuat sistem, di suatu sistem di perusahaan, dan orang tersebut hidup jujur dan tidak pernah korupsi, maka dia akan dibenci oleh dunia. Dan Tuhan Yesus berkata, saudaraku, karena kita bukan dari dunia, atau kalau toh kita memang lahir di dunia, kita ini dipilih untuk mempunyai sifat-sifat yang bukan seperti dunia. Karena Kristus itu bukan dunia, dari dunia. Itu sebabnya, saudaraku, dikatakan bahwa dunia atau sistem dunia itu membenci nilai-nilai yang kita hidupi. Sehingga saudaraku sekalian, dengan kata lain bahwa hidup di dunia memang bukan hidup yang nyaman. Tetapi saudaraku, dalam sisi lain Alkitab juga berkata sebenarnya hidup yang normal sesuai kerajaan surga itu yang tidak nyaman di dunia ini, justru itu dalam secara pandang surgawi itu hidup yang menguntungkan, saudaraku sekalian. Ya, hidup di dunia ini yang menurut daging kita atau menurut pada umumnya manusia di dunia tidak nyaman itu sebenarnya adalah hidup menurut cara pandang surga adalah hidup yang paling menguntungkan. Karena seperti yang firman Tuhan katakan demikian, saudara. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang seringkali dikatakan, saudaraku, oleh Rasul Paulus dan seringkali kita dengar. Hidup adalah Kristus. Ketika kita hidup, saudaraku sekalian, ketika kita berbuah, ketika kita melakukan firman Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka hidup kita adalah Kristus. Dan kemudian mati adalah keuntungan. Dengan demikian, saudaraku, hidup kita di sisi pandangan nilai kerajaan surga, saudaraku, adalah hidup di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang berbuah. Sehingga setelah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang menguntungkan, bukan hidup yang malang, saudaraku sekalian. Dan yang paling malang sebenarnya adalah kalau kita hanya mencari kenyamanan, mengikut Yesus mencari kenyamanan untuk hidup di dunia ini. Anda dan saya adalah orang yang paling beruntung. Setuju? Amin.